Mas Hendrik begitu Ya. semangatnya untuk mendukung Pak Anies. Kenapa? Dan ini Papua loh teman-teman ya. Jadi selama ini kan kalau Pak Anies itu Bandung, Jawa Barat, mungkin Sumatera Barat, ini Papua loh teman-teman. Mas kalau go Anies berarti latar belakangnya Partai Kuning itu dong. Enggak, saya justru dari PKS. Teman-teman PKS. Mas Hendrik, Siap. dari namanya Mas Hendrik ini pasti bukan Muslim. Saya Kristen ya. Nah, itu Kristen dan siap mendukung Pak Anies karena ini Anies bukan Kristen. urusan agama kan, Ini benar bukan kan? soal urusan agama dan lain-lain. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang gue bersama orang gede hitam. sorry bos. Gede hitam dan serem. Gue belum mau apa-apa deh udah Anies presiden. Tahu nggak? Ini adalah malam-malam di lapangan PRPP Semarang, Jawa Tengah, dan somehow gue ketemu sama Mas Hendrik dari Papua Induk Provinsi. Papua Induk Provinsi. Kalau Papua bukan Mas dong, apa sih? Ya, sama aja Mas, karena banyak Mas di sana. Gue bingung kalau ngomong orang Papua, tapi Mas Hendrik ini logatnya nggak kayak Papua, mungkin karena udah banyak bergaul dengan yang Mas Hendrik. Kita lihat di belakang ini adalah panggung besok acara dari deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang akan dilakukan oleh satu sekber KIB, terus Front Persatuan Pembangunan dan Ulama Membangun ya. Mau Front Ulama Membangun. Ya mohon maaf kalau ada penyebutan yang salah. Juga besok akan ada GPK dan akan ada partai-partai pendukung yaitu dari PKS, Nasdem dan Demokrat. Dan juga mungkin Gus Wafi, pesantren-pesantren, pokoknya besok diprediksi akan katakanlah 20.000 peserta di lapangan PRPP ini. Dan teman-teman, menariknya malam ini kita kedatangan tamu dari Papua. Dan beliau Go Anies ya? Benar, Go Anies Papua. Go Anies Papua. Papua Raya. Papua Raya. Iya. Mas Hendrik. Siap. Mas Hendrik kesini siapa yang ngongkosin? Sendiri lah Bang. Berapa tiketnya? Kalau pergi 8 juta, kalau pulang 5.600.000. Wow, yang bener. Iya Bang, hari gini. Belum hotel aja. Tahu bisa 20 juta. Jadi 8 juta Jayapura ke Jakarta, terus dari Jakarta ke sini tuh 1.200.000 ke Semarang. Ya pokoknya habis puluhan juta untuk Bolak-balik 25 juta. 25 juta teman-teman untuk melihat Pak Anies di sini. Yes. Berarti Mas Hendrik besok harus naik panggung. Harus dong. 25 juta untuk datang mendukung Pak Anies. Ya. Mas Hendrik duitnya banyak juga ya. Kumpul-kumpul juga sih sebenarnya tabungan selama ini. Mas Hendrik begitu Ya. semangatnya untuk mendukung Pak Anies. Kenapa? Dan ini Papua loh teman-teman ya. Jadi selama ini kan kalau Pak Anies itu Bandung, Jawa Barat, mungkin Sumatera Barat, ini Papua loh teman-teman. Nah, gimana Mas? Selama ini Pak Anies dia belum pernah berbicara tentang konsep Papua. Tapi beberapa waktu, 2 minggu berturut-turut, terakhir di Metro TV, Pak Anies bicara bahwa untuk bangun Papua itu hanya 2 sektor, pendidikan, kesehatan. Kalau 2 ini diperbaiki, maka semua sumber daya alam yang ada di Papua bisa dikerahkan, karena 2 sektor ini sudah dilakukan. Kunci itu yang membuat saya berpikir saya harus datang dan salaman buat Pak Anies. Salaman? Bahwa Anda berhasil membuat rakyat Papua setuju dengan pemikiran Anda. Tadi beliau baru sampaikan bahwa masalah KKB di Papua itu adalah masalah keadilan. Kita cukup hadirkan keadilan. Memang konflik ada, tapi dengan menghadirkan keadilan, maka masalah di Papua paling tidak sedikit kita memperbaiki. Jadi selama ini yang dilakukan Pak Anies dan yang divisikan, diwacanakan, visi ya tepatnya, ditawarkan oleh Pak Anies itu yaitu keadilan sosial dan perubahan itu inline dengan keperluan masyarakat Papua. Benar sekali. Sekarang saat ini masyarakat Papua itu membentukkan keadilan, dan yang kedua adalah bagaimana pendidikan itu bisa merata. Selama ini kan hanya lihat jalan raya, pembangunan ini, infrastruktur ya, fisik ya, fisik ya. Masyarakat nggak nikmati. Padahal yang penting adalah pendidikan. Ya. Teman-teman di sana kan harus membutuhkan pendidikan. Selama ini pendidikan yang didorong hanya gubernur Papua. Setelah kita lihat situasi bermasalah, tidak diperbaiki dengan ya cukup baik. Begitu Pak Anies tawarkan ide pendidikan, semua milenial termasuk
anak-anak usia saya bahkan di bawah mendukung pemikiran Pak Anies. Itu yang saya pikir saya datang ke sini untuk memberikan dukungan buat Pak Anies. Mas, kalau go Anies berarti latar belakangnya Partai Kuning itu dong? Enggak, saya justru dari PKS. Teman-teman PKS jangan bangga dulu ya. Tapi ini menarik ya, karena sebenarnya go Anies itu kan nggak harus dari Partai Kuning itu ya. Tapi ini juga peringatan mungkin ya, mengingatkan untuk Partai Kuning itu bahwa ya mungkin pilihan teman-teman untuk ke sebelah sana kurang tepat. Gitu. Jadi Mas Hendrik, siap. Dari namanya Mas Hendrik ini pasti bukan Muslim. Saya Kristen ya. Nah, itu Kristen dan siap mendukung Pak Anies karena ini bukan Kristen. urusan agama kan, Ini benar kan? soal urusan agama dan lain-lain. Nah, Mas Hendrik melihat Pak Anies itu kan selama ini disebut sebagai dicap sebagai bapak politik identitas. Do you agree? Saya nggak setuju karena yang dia lakukan di Jakarta berbeda dari pendapat terutama yang dibangun oleh media mainstream ya. Ketika media mainstream menyebutkan ini dan realita di Jakarta berbalik. Oke. Nah, ini yang mesti kita sampaikan ke masyarakat, ke semua pendukung Anies bahkan pendukung yang lain, bahwa Anies benar-benar melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh negara ini, dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, dibutuhkan oleh semua stakeholder yang ada di Republik Indonesia. Dan contoh-contohnya nyata ya. Nyata. Orang di Papua aja bisa melihat apa yang dilakukan di Jakarta, elemen-elemennya itu sudah membuktikan ya. Dan banyak hal-hal yang tersembunyi yang selama ini tidak dipublish oleh Pak Anies, tetapi semakin kesini makin kelihatan menyampaikan bahwa ini loh hasil karya Anies, ini yang dibuat oleh Anies. Wah, ternyata beliau luar biasa membangun. Contohnya JIS ya, Jakarta International Stadium itu yang katanya kemarin nggak layak FIFA, mau taunya mau dijadiin apa tuh main eventnya sama FIFA aja sendiri. Ampun deh, U17 kan itu, ampun deh. Jadi kebenaran itu akan keluar dengan sendirinya ya. Itu yang saya lihat dari kelihatan dengan sendiri dari diri Pak Anies, apa yang dia punya seperti itu dia mulai munculkan. Mulai kelihatan. Oke, teman-teman. Kalau kita bandingkan ya, nggak apa-apa kan, banding-banding nggak apa-apa ya. Ya kan besok memilih juga urusan banding-banding Ya kalau yang lain-lain itu kan jejak digitalnya atau jejak rekamnya, nggak kelihatan ya. sorry. Banyak lah. Kelihatan sih, tapi mungkin lebih kelihatan Anies gitu kan. Lebih nyata dan lebih disukai gitu kan. Buktinya dari Papua aja ngabisin 25 juta untuk kesini dan khusus untuk ngelihat Pak Anies directly, dan insya Allah bisa salaman ini ya. Kan saya lihat dari medsos, dari media lain, tapi hari ini saya ingin lihat secara langsung apa yang Pak Anies mau sampaikan. Dan Mas Hendrik merasa rugi nggak ngabisin duit 25 juta? Ada banyak orang seperti saya yang akan datang untuk lihat Anies. Wah, 25 juta. Bayangin, bisa habis banyak itu teman-teman. Oke, ini kayaknya udah dipanggil, kita akan selesaikan ngobrol-ngobrol ini. Besok kita akan ketemu lagi. 2024. Oh, dia udah Hargawati. Dia udah duluan. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.